Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifai Iswarto, nomor induk mahasiswa 1962-2011-37. Di sini saya akan membahas mengenai anggaran bahan baku beserta contoh soal dan pembahasannya. Anggaran bahan baku adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci mengenai jumlah unit bahan baku untuk melakukan kegiatan produksi di masa yang akan datang. Jenis bahan baku. 1. Bahan baku langsung, yaitu bahan yang secara langsung berperan dalam proses produksi dan secara langsung tampak pada barang jadi. Contohnya adalah kayu pada produksi meja dan karet pada produksi ban. 2. Bahan baku tidak langsung, yaitu barang yang ikut berperan dalam proses produksi dan tidak tampak secara langsung pada barang jadi. Contohnya adalah kaca pada lemari kayu dan kancing pada baju. Tujuan penyusunan anggaran bahan baku. 1. Memperkirakan jumlah bahan baku yang dibutuhkan. 2. Memperkirakan jumlah bahan baku yang akan dibeli. 3. Sebagai dasar perkiraan yang berkaitan dengan dana produksi. 4. Sebagai dasar penentuan harga pokok produksi. 5. Sebagai dasar pengawasan pemakaian bahan baku. Elemen penganggaran bahan baku. 1. Anggaran kebutuhan bahan baku. 2. Anggaran pembelian bahan baku. 3. Anggaran persediaan bahan baku. 4. Anggaran biaya bahan baku. Sekarang kita akan ke contoh soalnya. PT Heerenveen memproduksi barang X dan Y. Anggaran disusun per triwulan. Data yang tersaji sebagai berikut. Produk X pada triwulan pertama memproduksi 200, triwulan kedua memproduksi 400, triwulan ketiga memproduksi 240, dan triwulan 4 memproduksi 300. Sedangkan produk Y triwulan pertama memproduksi 300, triwulan kedua memproduksi 500, triwulan ketiga memproduksi 400, dan triwulan keempat memproduksi 350. Bahan baku yang digunakan ada 3 macam, yakni bahan A, bahan B, dan bahan C, dengan keterangan kebutuhan sebagai berikut. Produk X, jenis bahan A 2, B 3, C 4. Produk Y, jenis bahan A 5, bahan B 3, bahan C 2. Harga bahan baku per unit. Bahan A seharga 200, bahan B seharga 100, bahan C seharga 150. Persediaan akhir bahan baku. Pada periode triwulan pertama, bahan A adalah 800, triwulan kedua 750, triwulan ketiga 900, dan triwulan keempat sebanyak 860. Sedangkan bahan B 850 untuk triwulan pertama, triwulan kedua 700, triwulan ketiga 950, triwulan keempat 790, dan bahan C pada triwulan pertama adalah 900, triwulan kedua 830, triwulan ketiga 750, triwulan keempat adalah 800. Dan persediaan awal bahan baku. Bahan baku A persediaan awalnya ada 700 dengan harga awal per unit adalah 250 dan harga beli adalah 200 per unit. Bahan B persediaan awalnya adalah 750, harga awalnya adalah 150, dan harga belinya adalah 100.
Bahan baku C pada persediaan awal adalah 800, sedangkan harga awalnya adalah 120 dan harga belinya adalah 150. Dari data di atas, hitunglah 1. Anggaran kebutuhan bahan baku untuk produksi. 2. Anggaran pembelian bahan baku. 3. Anggaran persediaan bahan baku. Kita ke soal pertama, yaitu anggaran kebutuhan bahan baku. Pada anggaran kebutuhan baku yang digunakan adalah total produksi serta jenis bahan yang digunakan dengan keterangan kebutuhannya. Di sini untuk bahan A, di sini untuk barang X adalah untuk triwulan pertama dia memproduksi sebanyak 200 dengan surnya 2. PT Hirenven memproduksi barang X dan Y. Anggaran disusun per triwulan. Data yang tersedia adalah sebagai berikut. Produk X pada triwulan pertama dia memproduksi 200, triwulan kedua 400, triwulan ketiga 240, triwulan keempat dia memproduksi 300. Sedangkan pada produk Y, pada triwulan pertama dia memproduksi 300, triwulan kedua dia memproduksi 500, triwulan ketiga 400, dan triwulan keempat 350. Bahan baku yang digunakan ada 3 macam, yaitu bahan A, bahan B, dan bahan C, dengan keterangan kebutuhan atau standard of usage rate adalah sebagai berikut. Produk A, dia memakai jenis bahan A sebanyak 2, bahan B 3, bahan C 4. Produk Y, dia memakai jenis bahan dengan perbandingan sebagai berikut: A 5, B 3, C 2. Harga bahan baku per unit, bahan A adalah seharga 200, bahan B 100, dan bahan C 150. Sedangkan persediaan akhir bahan baku pada triwulan pertama bahan A adalah 800, triwulan kedua 750, triwulan ketiga 900, dan triwulan keempat adalah 860. Sedangkan bahan B pada triwulan pertama dia adalah 850, triwulan kedua 700, triwulan ketiga 950, dan triwulan keempat adalah 790. Bahan C pada triwulan pertama adalah 900, triwulan kedua 830, triwulan ketiga adalah 750, triwulan keempat adalah 800. Persediaan awal bahan baku. Bahan baku A pada persediaan awalnya adalah 700 dengan harga awal 250 dan harga belinya adalah 200. Bahan baku B pada persediaan awal dia adalah 750, harga per unit pada awalnya adalah 150 dan harga belinya adalah 100. Bahan baku C persediaan awalnya adalah 800, harga per unit adalah 120 dan harga belinya adalah 150. Dari data di atas, hitunglah anggaran kebutuhan bahan baku untuk produksi. 2. Anggaran pembelian bahan baku. 3. Anggaran persediaan bahan baku. Pertama, kita akan membahas anggaran kebutuhan produksi. Produk X pada triwulan pertama adalah 200, triwulan kedua 400, triwulan ketiga 240, triwulan keempat 300. Sedang pada produk Y, triwulan pertama adalah 300, triwulan kedua adalah 500, triwulan ketiga 400, triwulan keempat 350. Untuk produk X, jenis bahan yang dipakai
dengan perbandingannya adalah A sebanyak 2, B 3, C 4. Produk Y jenis bahan dan perbandingannya A 5, B 3, C 2. Kita hitung produksi dan kebutuhannya pada barang X. Pada triwulan pertama dia memproduksi 200, triwulan kedua 400, triwulan ketiga 240, triwulan keempat 300. Sedangkan standar usage rate untuk bahan A adalah 2. Di sini kita kalikan antara produksi per triwulannya dikalikan dengan surnya. 200 kali 2 sama dengan 400, 400 kali 2 sama dengan 800, 240 kali 2 sama dengan 480, 300 kali 2 sama dengan 600. Untuk bahan B, surnya adalah 3. Kita kalikan produksi dengan surnya. 200 kali 3 sama dengan 600, 400 kali 3 sama dengan 1200, 240 kali 3 sama dengan 720, 300 kali 3 sama dengan 900. Bahan C, surnya adalah 4. Produksi dikalikan 4. 200 kali 4 sama dengan 800, 400 kali 4 sama dengan 1600, 240 kali 4 sama dengan 960, 300 kali 4 sama dengan 1200. Kita lanjut ke produksi barang J. Pada triwulan pertama dia menghasilkan 300, triwulan kedua 500, triwulan keempat 400, triwulan kelima 350. Sedangkan sur untuk bahan A adalah 5. Kita kalikan produksi kali sur 5. 300 kali 5 sama dengan 1500, 500 kali 5 sama dengan 250, 2500, 400 kali 5 sama dengan 2000, 350 kali 5 sama dengan 1750. Bahan B mempunyai sur sebanyak 3. Jumlah produksi dikalikan 3. 300 dikalikan 3 sama dengan 900, 500 kali 3 sama dengan 1500, 400 kali 3 sama dengan 1200, 350 kali 3 sama dengan 1050. Bahan C mempunyai sur sebanyak 2. Jumlah produksi dikalikan 2. 300 kali 2 sama dengan 600, 500 kali 2 sama dengan 1000, 400 kali 2 sama dengan 800, 350 kali 2 sama dengan 700. Jumlah kebutuhan tiap bahan baku untuk triwulan pertama. Untuk bahan A adalah sebesar 1900. Ini didapat dari kebutuhannya 400 ditambah kebutuhan pada triwulan pertama untuk barang Y sebesar 1500. Triwulan kedua 3300 didapat dari 800 ditambah 2500. Triwulan ketiga 2480 didapat dari 480 ditambah dengan 2000. Dan triwulan keempat sebesar 2350 didapat dari 600 ditambah 1750. Kebutuhan bahan baku untuk bahan B pada triwulan pertama adalah 1500 yang didapat dari 600 ditambah 900. Triwulan kedua adalah 2700 yang didapat dari 1200 ditambah 1500. Triwulan ketiga sebesar 1920 didapat dari 720 ditambah
1.200. Dan triwulan keempat sebesar 1.950. Didapat dari 900 ditambahkan 1.050. Dan kebutuhan bahan baku C pada triwulan pertama adalah 800 tambah 600, yakni 1.400. 2.600 dari 1.600 ditambah 1.000. 1.760 dari 960 ditambah 800. Triwulan keempat sebesar 1.900 dari penjumlahan 1.200 ditambah 700. Totalnya adalah bahan A sebesar 10.030, bahan B 8.070, bahan C 7.660. Kita lanjutkan dengan anggaran pembelian bahan baku. Kebutuhan bahan baku telah kita dapat pada jawaban sebelumnya. Dan persediaan awal bahan baku untuk produk A sebesar 700 dengan harga awal 250 dan harga belinya 200. Pada bahan baku B, persediaan awal 750, harga awal 150 dan harga belinya 100. Bahan baku C, persediaan awalnya 800, harga per unit pada awalnya adalah 120 dan harga belinya adalah 150. Sedangkan untuk persediaan akhir pada triwulan pertama untuk bahan A 800, bahan B 850, bahan C 900. Pada triwulan kedua, bahan A 750, bahan B 700, bahan C 830. Triwulan ketiga, bahan A 900, bahan B 950, bahan C 750. Triwulan keempat, bahan A 860, bahan B 790, bahan C 800. Kita mulai dengan pembelian bahan baku A. Kebutuhan bahan baku A ini diketahui pada tabel kebutuhan bahan baku. Pada triwulan pertama sebesar 1.900, triwulan kedua 3.300, triwulan ketiga 2.480, dan triwulan keempat sebesar 2.350. Persediaan akhirnya diketahui pada tabel ini. Untuk bahan baku untuk periode pertama sebesar 800, periode kedua 750, periode ketiga 900, dan periode keempat sebesar 860. Jadi jumlah yang dibutuhkan adalah pada periode pertama 1.900 tambah 800 sama dengan 2.700. Periode kedua 3.300 ditambah 750 sama dengan 4.050. Periode ketiga 2.480 ditambah 900 sama dengan 3.380. Periode keempat 2.350 ditambah 860 sama dengan 3.210. Persediaan awal ada pada tabel yang tertera di sini. Persediaan awal pada periode pertama adalah 700. Periode kedua didapatkan dari sini, yaitu sebesar 800, periode ketiga 750, dan periode keempat adalah 900. Jadi rencana pembeliannya adalah 270 dikurangi 700 sama dengan 2000. Periode kedua 4050 dikurangi 800 yaitu 3250. Periode ketiga
3.380 dikurangi 750 sama dengan 2.630. Periode keempat 3.210 dikurangi 900 sama dengan 2.310. Lanjut ke anggaran pembelian bahan baku B. Kebutuhan bahan baku pada periode pertama 1.500, periode kedua 2.700, periode ketiga 1.920, periode keempat 1.950. Persediaan akhirnya adalah yang tertera di sini. Yaitu pada periode pertama 850, periode kedua 700, periode ketiga 950, periode keempat 790. Jadi jumlah yang dibutuhkan adalah 1.500 tambah 850 sama dengan 2.350 pada periode pertama. Periode kedua 2.700 tambah 700 sama dengan 3.400. Periode ketiga 1.920 ditambah 950 sama dengan 2.870. Periode keempat 1.950 ditambah 790 sama dengan 2.740. Persediaan awalnya untuk bahan B. Persediaan awalnya adalah untuk periode pertama 750, periode kedua 850, periode ketiga 700, periode keempat 950. Jadi rencana pembeliannya adalah sebesar pada periode pertama 2.350 ditambah 750 dikurang 750 sama dengan 1.600. Periode kedua adalah 3.400 dikurang 850 sama dengan 2.550. Periode ketiga 2.870 dikurangi 700 sama dengan 2.170. Periode keempat 2.740 dikurangi 950 sama dengan 1.790. Kita lanjut ke bahan terakhir yaitu bahan baku C. Kebutuhan bahan baku seperti pada tabel ini. Yaitu pada periode pertama 1.400, periode kedua 2.600, periode ketiga 1.750, periode keempat 1.900. Persediaan akhir pada periode pertama adalah 900, periode kedua 830, periode ketiga 750, periode keempat 800. Jadi jumlah yang dibutuhkan adalah pada periode pertama 1.400 ditambah 900 sama dengan 2.300. Periode kedua 2.600 ditambah 830 sama dengan 3.430. Periode ketiga 1.760 ditambah 750 sama dengan 2.510. Periode keempat 1.900 ditambah 800 sama dengan 2.700. Persediaan awalnya adalah untuk C adalah 800. Jadi persediaan awalnya adalah pada periode pertama 800, periode kedua 900, periode ketiga 830, periode keempat adalah 750. Untuk rencana pembeliannya pada periode pertama adalah 2.300 dikurangi 800 sama dengan 1.500. Periode kedua 3.430 dikurangi 900 sama dengan 2.530. Periode ketiga 2.510 dikurangi 830 sama dengan 1.680.
Periode keempat 2700 dikurangi 750 sama dengan 1950. Sekarang kita ke soal terakhir, yaitu anggaran persediaan bahan baku. Ini adalah persediaan awal tiap bahan baku per periodenya. Dan ini adalah persediaan awal beserta dengan harga awal per unit dan harga beli per unit. Kita mulai hitung anggaran persediaan bahan baku A. Pada periode pertama sebesar 700 dengan harga awalnya adalah 250. Jadi dikalikan saja 700 dikali 250, totalnya adalah 175.000. Periode kedua sebesar 800 dikalikan 200 unit sama dengan 160.000. Periode ketiga 750 dikalikan sama, yaitu 200 sama dengan 150. Periode keempat 900 dikalikan 200 juga sama dengan 180. Dan anggaran persediaan bahan baku B. Periode pertama persediaan awalnya adalah 750 dikalikan harga awal sebesar 150. Totalnya adalah 112.500. Persediaan pada periode kedua adalah 850 dikalikan harga beli sebesar 100. Jadinya adalah 85.000. Periode ketiga 700 dikalikan harga yang sama, yaitu 100 sama dengan 70.000. Periode keempat sebesar 950 dikalikan 100 sama dengan 95.000. Dan terakhir adalah anggaran persediaan bahan baku C. Pada periode pertama persediaannya adalah 800 dengan harga awal 120. Jadi 800 dikalikan 120 sama dengan 96.000. Persediaan pada periode kedua adalah 900 dikalikan harga belinya 150. 900 kali 150 sama dengan 135.000. Persediaan ketiga sebesar 830 dikalikan 850. 830 kali 150 sama dengan 124.500. Periode keempat sebesar 750 kali 150, totalnya adalah 112.500. Sekian pembahasan soal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.